Yo, balik lagi di Kos ID bersama saya Andre dan juga Saya Abi. di konten podcast pengen podcast. Jadi sampai lupa. Iya, karena udah 2 minggu ya baru kita buat lagi ya. Iya, kayaknya sekitar 2 mingguan lah. Iya, udah 5 mingguan Nah. ya. Kemarin kamu nggak bisa buat karena kenapa, Bi? Kemarin. Iya, Sabtu kemarin kemana? Harusnya kan kita buat kemarin. Oh, ada lo urusan. Oh. Seperti dulu bisnis jangkrik. Anjir, bisnis jangkrik. Bisnis jangkrik lah. Iya. Pakannya ada singkong ya. Lain. Apa? Ada itu. Yang kayak cerutu tuh. Kenapa malah cerutu? Ya, kita bikin podcastnya ini di tempat yang sama seperti 2 minggu lalu ya. Iya. Tapi ini agak kondusif. Iya, agak kondusif. Mungkin ada suara-suara motor aja nanti. Iya. Soalnya bandara di anu sudah diambil alih. Bener di mana? Ada yang di Papua sudah diambil alih. Oh iya, dia diambil alih. Sudah diambil alih sama TNI. Iya, jadi lebih kondusif ya. Yoi. Jadi kita mau bahas apa nih? Apa ya enaknya? Iya, itu. Dilihat-lihat dari Yang lagi rame lah sekarang. Ya kalau lihat dari rame sekarang sih yang kasus kemarin tuh yang apa namanya? Yang kecelakaan di tol. Oh, Vanessa Angel. Vanessa Angel. Nah, sama suaminya. Iya, tapi kita nggak bahas itulah. Iya, tapi kita serempet sedikit lah. Kenapa kita serempet sedikit? Hah? Katanya mau bahasnya lagi viral. Iya sih, tapi nggak itu juga dong, nggak orang meninggal juga dong. Mungkin kita bahas yang masih hidup aja, Cok. Iya, yang masih hidup aja ya. Iya. Kalau yang udah meninggal ya itu bukan urusan kita lah ya. Tidak ada link. Tidak ada link untuk dibahas. Iya. Nggak etis juga kalau dibahas orang meninggal. Iya. Soalnya nggak baik. Ya, tapi kita bahas sedikit yang masalah supirnya. Ya, itu maksudku yang masih hidup, Cok. Iya, kira mau bahas yang korbannya. Enggak, yang Tapi masih sebenarnya hidup. juga korban sih. Korban kebodohannya sendiri itu. Iya sih, soalnya gimana ya, aku lihat-lihat di berita-berita gitu katanya dia nyetir laju sampai 180 km per jam Ah, sambil instastory. iya, tapi dalam keadaan ngantuk juga katanya. Masa ngantuk? Iya, dalam keadaan ngantuk baru dia bikin instastory juga gitu. Jangan-jangan dia malamnya nonton Liga Champions. Waduh. Waduh. Nonton Iya. Premier League. Iya, tapi aku sempat nonton ada orang yang kayak bikin animasi reka ulang. Anjir, dia Iya, jadi itu kayak ada kayak pertigaan gitu atau gimana sih? di tol pertigaan. Ada yang kayak jalur yang ke arah ini. Exit. Iya, exit itu ada yang ke kiri ke arah mana, ke kanan ke arah mana. Oh. Di tengahnya itu kan pasti ada kayak apa namanya kayak pagar pembatas gitu nah. Oh, kirain di tengahnya ada gunung. Waduh, kenapa pantun? Iya, pokoknya di tengah itu ada pembatas besi itu nah. Baru dia mungkin nggak fokus akhirnya nabrak itu. Oh. Kayak pembatas gitu ya. Iya, sebelah kirinya itu. Jadi gara-gara itu kan. Iya, akhirnya nabrak, ya udah di depan. Siapa sih di depan itu? Sopirnya sama suaminya. sama suaminya. Ya, suaminya kan yang sebelah kiri lah ya. Kiri. Ya nah, Itu di kanan dong. Iya, kalau yang di kanan ngupir berarti. Ya udah pasti mati lah. Soalnya kan jatuhnya ke kiri. Iya, baru Merahnya ke kiri. Iya, Kalau hancurnya kan di sebelah kiri tuh. Iya, kalau merahnya ke kanan ya beda cerita lagi. Nah, itu. Jadi intinya kalau berkendara tuh harus fokus. Iya. Enggak, kalau kalian ngantuk Jangan dipaksa. jangan dipaksa gitu. Mungkin kalau misalnya ada teman atau siapa gitu bisa gantiin Iya. gitu kan, mampir bentar atau istirahat lah gitu. Atau enggak ya jangan apa namanya? Ya patuhilah apa aturan-aturan di jalan. Jangan sesumbar mentang-mentang di tol jalannya mulus. Iya. Jadi laju. Ya Iya, di kalau- tol juga punya speed limit anjir. Iya, masalahnya kalau laju juga kita kalau terlena ya gimana ya? Lebih ngeri tol Iya. kalau laju anjir, anginnya kencang lagi. Rem juga nggak ngebantu. Bantu sih tapi ya Iya, tapi ya gimana ya dalam keadaan 180 km per jam? susah. Iya, nggak mungkin langsung pelan gitu aja. Apalagi mobilnya ya bukan mobil-mobil sport anjir. Nah, itu sudah. Mobil-mobil Pajero yang bisa dibilang Iya. tingkat limbungnya tuh lebih tinggi. Oleng sedikit limbung terlempar itu anjir. sudah bahaya lah. Iya. Ya jadi buat teman-teman janganlah bawa mobil dalam keadaan mengantuk. Dan tidak mematuhi rambu-rambu. Iya, dan yang paling penting jangan bikin Insta story gitu. Ente nyentir gitu. Fokus lah. Iya, kecuali ente punya 4 mata ya kan. Matanya di kiri atas bawah, kanan atas bawah. Ya boleh lah gitu. Yang Iya. satunya perhatiin Insta story, yang satunya perhatiin jalan.
Iya, kalau Anda mutan ya. Iya. Ya itu aja sih. Ya udah kita move on lah. Iya. Itu biar dibahas oleh Nikita Mirzani Gua saja. kenapa? Tapi Nikita Mirzani juga mau ditangkap katanya. Loh iya kan? Iya, kan dia ini permainkan apa sih namanya bacaan-bacaan sholat. Oh iya kan? Oh iya Iya, kan ada tuh. iya. Anjir. Itu sudah. Tapi aku malas ngikutin lah. Bodoh amat anjir. Soalnya dia pernah bilang sendiri apa namanya? Dia tuh pendapatannya besar kalau dia lagi bikin kasus. Nah, itu sudah makanya Makanya dia seneng bikin kasus. Iya, ya. makanya dia dibilang artis sensasi. Nah, itu sudah. Itu. Dia kan pernah ada suatu acara di TV, dia ngambek gitu di segmen pertama itu nggak dimasukin. Ya kan yang mulai duluan tuh ada Cinta Laura kalau nggak salah. Baru dia masuk kan marah-marah gitu ke Ruben Onsu. Kenapa aku nggak dimasukin di segmen pertama? Ya kita butuh yang berprestasi bukan yang cari sensasi. Nah itu. Anjir langsung Nikita Mirzani langsung diem bae. Masih suka amat aja. Iyalah Nikita Tapi Mirzani itu- kalau nggak bikin sensasi ya nggak makan lah. Iya sih. Gitu. Soalnya endorsementnya dari situ. Iyalah kekuatan cari makannya dari situ. Itu sudah. Udahlah. Ya adalah. Itu bukan urusan kita sebenarnya. Iya. Kita ini cuma Apa ya? pemancing patin dulu. Seperti ada yang menelpon. Siapa? Angkat tuh. Pause dulu. Oh, Mana tuh? ya. Sampai mana tadi? Sampai mana ya? Aduh anjir lupa. Nikita Mirzani. Oh iya, Nikita Mirzani, tapi kan sudah lanjut kita, udah move on ya. Ya udah move on. Kita cari topik yang lain aja lagi. Iyalah. Kita cuma pemancing gitu, Iya, kita pemancing patin ya. sama mujair. Hari ini kita pergi mancing. Niatnya mancing nila. Tapi dapatnya patin terus. Iya, patin terus gitu loh. Nggak tahu anjir. Iya, iya sudah. Ada waktu itu pernah kita pengen mancing patin tapi dapatnya nila mulu. mulu. Anjir. Jadi intinya guys, kalau kalian mau mancing tuh niatnya harus kebalikan. Iya, harus kebalikan gitu. Kalau misalnya kalian mau pengen dapat patin, ya niatkan yang lain. Iya, tapi hari ini aku mancing nila dapatnya banyak nila. Oh, itu berarti berlaku buat aku aja. Anjir kenapa kita bahas itu, Cok? Nah, Ya udah apa lagi ya? karena kita tidak mau mengurusi sensasi artis, kita mengurusi sensasi pemerintahan aja. Iya, kita ini bukan cari pembenaran ya, kita cari apa sih yang terjadi di sini gitu. Benaran tuh. Wah, kita kembali lagi dong. Apa kemarin tuh? Pokoknya apa sih? Kan sebelumnya nih lagi tenar tuh yang namanya investasi kripto. Waduh, Wah. iya lagi rame ya. Apa mining Iya, gitu. semenjak pandemi ya, Iya. orang-orang pada main saham. main kripto. Main Jadi kripto. harga PGA naik. PGA naik gara-gara kalian. Yang PGA naik, RAM naik, SSD naik, bangke Iya. lah. Jadi lebih baik udah stop, jangan mining Bitcoin. Iya. Lebih baik kalian investasikan ke kesehatan. kesehatan. Yoi. Karena kan sekarang lagi pandemi guys. Iya. Daripada kalian ke Bitcoin, mending invest ke alat swab. Wah. Iya, alat swab, alat PCR, Iya. lebih cuan. Lebih cuan. Eh. Soalnya sudah ada yang membuktikan. Iya. Ada sebuah berita ya. Ada infonya, kita ngomong tidak asal Iya, ngomong, tapi ada info Iya. berita. Ini dari apa ini? Line Today ya? Anunya, beritanya. Iya. Iya. Dari Line Today kan? Ya kan Yang ada tadi sumbernya, Cok. Oh iya, Tempo. Line Today sih. Tapi Line Today kan biasanya ngambil dari berita-berita media lain. Iya, makanya. Udah kan dari Tempo itu. Ya, jadi ini dibacanya. Ini dari tempo.co. Diduga ada nama Luhut dalam lingkaran pejabat yang terlibat bisnis PCR. Aduh, ini Lord Luhut ini tersandung terus kasusnya. Iya nih. Sudah kemarin game mau yang di dibahas. sekarang kesehatan atau kesehatan. Aduh, Iya. sebentar lagi apa ini? Bahan pokok makanan juga kayaknya mau dianu juga Waduh, ini. jangan dong. Waduh. Tapi kita lihat dulu beritanya nih. Soal apa sih kenapa Luhut Ya, ya. ada jadi terlibat di lingkaran bisnis Wah. PCR ya. Tempo.co Jakarta, nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diduga ada dalam lingkaran bisnis Polymerase Chain Reaction atau PCR. Majalah Tempo edisi 1 November 2021 menulis dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtera,
dan PT Toba Bumi Energi tercatat mengempit. Gimana sih? Iya, ini tulisannya mengempit. Mengempit apaan sih? Ya, mengempit. Mengempit saham di PT Genomic Solidaritas Indonesia atau GSI. Jadi PT GSI ini perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR. Perusahaan ini memiliki 5 cabang di Jakarta. Di Jakarta 5 ya? Iya. Berarti GSI ini yang yang mewadahi buat bikin tes PCR itu jadi gede gitu. Ya, macam umbrella. Iya, waduh. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi. Wah, di kelas kita nih. Kirain Jody yang kemarin yang bawa mobilnya. Wow. Beda lagi dong. Mengatakan GSI adalah bentuk solidaritas sosial yang membantu menyediakan tes COVID-19 dalam jumlah besar. Sejak GSI berdiri pada April 2020, ia mengatakan tak pernah ada pembagian keuntungan kepada pemegang saham. Jadi masa? Iya, jadi orang yang tanam saham di GSI nggak dapat keuntungan dari keuntungan yang sudah didapatkan oleh GSI itu sendiri. Terus keuntungannya kemana? Nah itu dia. Kita baca lagi ya. Nih, ini ada klarifikasi ini. Bukan klarifikasi sih. Kayak ada argumen. Partisipasi Pak Luhut untuk membantu penanganan pada awal pandemi katanya. Oh, jadi Pak Luhut ini tanam saham biar GSI ini bisa lebih lebar lagi untuk bisa istilahnya menyediakan tes PCR agar jauh lebih banyak lah stoknya gitu, biar semua orang bisa dapat lah PCR. Iya. Kehadiran Luhut di GSI pun disebut-sebut karena ajakan koleganya yang memiliki saham seperti petinggi PT Adaro Energi dan PT Indika. Oh, Indika ya. Indika TB Energi. Adapun Ihwal. Ihwal apa? Ihwal? Iya. Habis Ihwal apa? Ahwal. Bukan anjing. Aduhnya kalimatnya. Oh. Adapun Ihwal apa? Adapun Ihwal 2 perusahaan yang diduga terlibat dengan Luhut. Ikut campur. Jody mengatakan bosnya tak memiliki kontrol lagi lantaran sahamnya di bawah 10%. Oh, jadi Pak Luhut itu sahamnya di bawah 10%. Kalau di bawah 10% berarti nggak bisa dapat keuntungan lebih mungkin ya. Masa sih? Iya, nggak tahu soalnya di sini klarifikasinya tak memiliki kontrol lagi karena lantaran sahamnya di bawah 10%. Gitu. Jadi dia nggak bisa kayak semena-mena sama perusahaan itu mungkin. Karena sahamnya nggak di atas 10%. Jadi kami tidak bisa berkomentar soal PT Toba Bumi Energi, kata dia. Pemerintah mendapatkan kritik keras dari masyarakat setelah mewajibkan tes usap itu sebagai syarat perjalanan jarak jauh menggunakan angkutan pesawat. Dalam waktu dekat, kewajiban PCR akan diperluas untuk transportasi lain dengan dalih mencegah ledakan kasus COVID-19 menjelang akhir tahun. Tapi kan sekarang kasus penyebaran COVID sudah menurun, kenapa baru digalakkan? Kenapa nggak dari kemarin? Iya, kemarin kan pas lagi tinggi-tingginya harusnya dimurahin tuh. Iya, kenapa pas sekarang sudah Pas sudah mulai turun. Iya, mulai turun kasusnya. Malah digalakkan kayak gini. Iya, kayak gimana baru gitu. Diturun-turunkan gimana nih? Wah. Apakah karena penderitanya sedikit jadi orang jarang sedikit yang tes PCR? Jadi mereka tidak cuan. Dan akhirnya mereka mutar otak. Iya, untuk dimurahin aja biar banyak orang yang pakai. Nah, kita enggak tahu lah. Tapi adanya gini loh. Dulu tuh waktu awal-awal harganya itu sampai jutaan. Iya. Jutaan dulu, 1 juta berapa gitu. Iya. Tapi habis itu dituruni sama Pak Presiden Jokowi tinggal berapa ya? 500 kah? 500 atau 400 gitu lupa. Habis itu sekarang turun lagi jadi 300 anjir. Dari 1 juta loh sampai 300 anjir. Nah, kita lanjut ya. Kritik mengemuka lantaran selain harga tes PCR yang masih di atas rata-rata kemampuan warga, syarat ini diterapkanlah saat angka penyebaran kasus COVID masih rendah, malah rendah gitu. 3 pejabat pemerintah yang mengetahui kebijakan tentang PCR mengatakan persoalan reagen yang akan kadaluarsa menjadi salah satu penyebab tes usap itu diwajibkan untuk penumpang transportasi umum jarak jauh. Tadi apa katanya? Udah mau kadaluarsa? Nih, bacain lagi ya. 3 pejabat pemerintah yang mengetahui kebijakan tentang PCR mengatakan persoalan reagen yang akan kadaluarsa. Tuh kan, berarti ibaratnya kayak cuci gudang lah. Menjadi salah satu penyebab tes usap itu diwajibkan untuk
penumpang transportasi umum jarak jauh. Iya, Semacam cuci gudang. Mereka tuh tak mau rugi. Jadi itu gini ya guys, aku simpulkan dengan mudah agar dicerna oleh Iya. kalian IPK-nya cuma 1,7, Anjing. 1,5. Jadi itu pemerintah ini ibaratnya kan sudah bikin si Iya. GSI ini sudah bikin. Iya. Misalnya dia sudah bikin 50. Iya. Ternyata masih sisa 20, Iya. 20 biji. Iya. Daripada ketimbang rugi, Iya. mending dicuci gudang aja. Iya, kayak orang buka toko lah bikin produk ya kan, nggak ada yang beli ya udah sisanya dijual Cuci murah aja. gudang, jual murah aja. Jual murah aja. Ya sama aja. Cari cuan anjir. Nih, lanjut lagi ya. Sejumlah pengusaha telah menyetok alat tes PCR pada saat varian Delta melonjak. Namun reagen memasuki masa kadaluarsa pada akhir tahun. Simak artikel lainnya tentang keuntungan bisnis tes usap di majalah Tempo 1 November. Para penikmat cuan. Oh, udah habis. Udah habis ternyata. Jadi ya kalau dibaca dari berita yang dipublikasikan dari Tempo ini, kalau diambil poin-poinnya gimana nih? Pak Luhut masuk dalam lingkaran bisnis PCR, tapi diklarifikasi kalau si Pak Luhut ini cuma muncul di awal untuk sekedar booster lah biar GS ini mulai berkembang jalan lebih luas. Tapi di akhir-akhir masyarakat mulai skeptis karena itu tadi hal itu tadi dibilang dibilang kalau alat tes ini udah mulai memasuki masa kadaluarsa di akhir tahun. Iya. Jadi ibaratnya kan kayak cuci gudang lah kasarannya. Makanya. Jadi sama aja kayak mau ya cari cuan sih. Cari cuan. Dikurangi harganya buat ngabisin stok. Iya, bener jualan gitu. Iya. Bukan buat ngebantu orang-orang buat apa ya, mengetahui COVID atau menurunkan angka COVID. Iya. Ya, kita baca lagi yang satunya lagi. Dari Kumparan. Luhut disebut dalam pusaran bisnis tes PCR. Juru bicara beri klarifikasi. Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut ada dalam lingkaran bisnis tes PCR. Keterlibatan Luhut dalam pengadaan alat tes COVID-19 itu disebut melalui Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba. Oh, ini udah tadi. Juru bicara Kemenko Marves angkat bicara tentang isu yang beredar tersebut. Jody menjelaskan saham yang dimiliki Luhut dalam Toba Bara sejarah sudah sangat kecil. Oh iya, ini sudah ya. Sementara terkait GSI, Jody menjelaskan kronologis bahwa Luhut diajak grup Adaro. Oh, ini udah nih. Total ada 9 pemegang saham dalam perusahaan yang diniatkan mengatasi masalah keterbatasan tes saat masa awal pandemi. Jadi GSI tujuannya bukan mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya, memang ini adalah kewirausahaan sosial. Laba. Ya, jadi niatnya perusahaan ini dibangun untuk membantu sosial ya. Kesejahteraan orang-orang. Tapi bansos masih dikorupsi. Ya beda lah, bansos lah beda. Jody menegaskan tidak ada pembagian keuntungan hingga saat ini. Bahkan perusahaan yang diikuti Luhut itu memberikan tes swab secara gratis kepada masyarakat hingga lebih dari 60.000 tes. Ya, ini kita bisa benarkan ya, karena memang sempat ada yang digratiskan. Iya, digratiskan. Partisipasi Pak Luhut di GSI adalah bagian dari usaha untuk penanganan pandemi pada masa awal dulu. Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtera di GSI, tuturnya. Apalagi Pak Luhut sendiri selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau bagi masyarakat. Ya, sampai situ aja. Sampai situ aja. Wah. Jadi gimana ini? Kayak ada sedikit Ya, kita tadi tuh memang benar sih perusahaan kan dibangun buat kepentingan sosial lah. Ya gitu kan, ya saham boleh, ya orang nanam saham nggak ada salahnya juga sih. Iya, ya kan, itu juga seperti kata Abi itu sebagai booster perusahaan tersebut gitu, buat bisa berkembang gitu kan. Sama aja kita juga turut membantu perusahaan tersebut buat menangani masalah sosial di negara ini sendiri gitu. Tapi yang disayangkan tuh yang tadi, yang katanya buat ngurangin stok yang sudah mau kadaluarsa, tapi dijual murah. Nah itu yang bikin gimana gitu. Yang udah mau kadaluarsa dijual murah. Kenapa nggak sekalian seperti yang dulu yang 60.000 alat tes gratis ya,
Kenapa nggak digratiskan aja? Iya, kenapa nggak langsung digratisin aja gitu? Iya, disebarkan ke setiap bandara-bandara besar yang ada di Indonesia kayak di Soekarno-Hatta, di Igusti Ngurah Rai, atau di Sepinggan, atau di mana. Baru kan ini yang bikin berita ini naik adalah karena apa namanya, harga tes PCR sendiri tuh katanya reagen tuh mulai dari 13.000. Oh, Iya, 13.000. 13.000. Iya, tes PCR cuma 13.000 gitu, tapi negara ini Wah. ngejualnya sampai 200.000 Berjuta-juta. sekarang, sampai berjuta-juta gitu. Nah, Ya itu yang bikin titik awalnya sih, iya. yang bikin naik berita ini gitu. Habis itu juga Baru negara kita yang katanya salah satu yang termahal gitu. Masa? Tes PCR. Iya, negara lain tuh bahkan ada yang sampai gratis gitu. Iya sih. Nah, ada yang sampai bikin apa kayak semacam tenda di mana-mana buat tes PCR gratis. Tes swab PCR gratis. Mungkin itu negara yang sudah maju ya. Iya, mungkin Beda kayak dengan kalau negara iya, kita tercinta. begitulah. Sangat disayangkan. Tapi ya mau gimana lagi? Kita tidak punya power. Itu sudah. Baru kemarin itu kan sempat ada juga wacana setiap perjalanan sejauh 250 km Iya, perjalanan darat. itu wajib PCR Iya. gitu, Mau entah itu naik mobil. iya, yang bukan motor. hanya kendaraan umum tapi juga kendaraan pribadi juga, Iya. kayak mobil motor pribadi. Nah, Ya, ya itu makanya jadi orang nih jadi kesel gitu, kenapa semuanya makanya kelihatan kayak wah ini jangan-jangan ada bisnisnya nih. iya. Kan masyarakat ini juga nggak merem lah seenggaknya ya. Iya. Melek lah maksudnya. Nggak bodoh-bodoh amat lah, masa semua di BCR-in sih. Ya itu sudah. Cukup lah misalnya keluar pulau ya boleh lah gitu Iya. kan. Ini kalau dari perjalanan minimal 4 jam harus PCR ya gimana? Ya kalau di jalan tuh mulus nggak ada macet. Iya. Kalau 4 jam tuh sambil kena macet. Ini sudah. Kita perjalanan naik mobil sendiri gitu. Eh, PCR negatifnya buat apa? kan sendirian. Sendirian juga. Di mobil sendirian. Atau kan naik motor sendirian. Itu sudah. Di PCR aja. Itu sudah. Udah naik motor perjalanan jauh, panas-panas, ya kan. Covid kan katanya mati gitu di suhu panas tertentu gitu. Apalagi di Indonesia kan negaranya lumayan panas lah. Iya. Pasti ya penyebaran di udara mungkin sedikit juga sekarang. Iya. Apalagi sekarang musim-musim panas. Sangat panas. Sangat panas. Sangat panas guys. Mancing pun panas-panasan. Aduh udah kuat. Udah kuat. Ya itulah. Jadi intinya kalau kalian mau keluar kota atau apa ya, kalau kalian mau cari aman turutin aja sudahlah. Iya, turutin aja lah. Kalau kalian nggak mau keluar duit sepeser pun udah di rumah aja. Iya. Mungkin ini cara negara buat mematikan industri-industri perjalanan. Iya loh. Transportasi wisata dimatikan. Itu Garuda bangkrut gara-gara apa? Ya? Iya. Gara-gara PCR, Cok. Oh iya, Cok. Sudah tiket Garuda mahal, PCR mahal, anjir lah. Tekor anjir. Sampai sana PCR lagi. Tiket Garuda udah mahal. Tambah PCR lagi, Cok. Anjir. Iya, kalau PCR mungkin belasan ribu mungkin masih oke lah gitu kan. Ini 200.000 loh. Masalahnya nih Garuda masalahnya nggak cuma satu gara-gara Covid aja. Iya. Kasus-kasus yang lain ada yang kayak misalnya kena mafia sewa pesawat lah. Mafia petinggi-petingginya lah. Iyalah, Banyak banyak mafianya BUMN ini. Aduh, gimana ini plat merah nih. Aduh. Plat merah nih kayaknya banyak masalahnya nih. Waduh, kacau. Tapi kalau lihat kayak Lion Air Iya. yang swasta gitu, Iya. yang punya orang lain kayak biasa-biasa aja, tantang aja ya. Iya. Mungkin karena Garuda banyak peminatnya. Waduh, kok banyak peminatnya malah bangkrut. Iya, malah bangkrut. Kayak bertolak belakang aja. Pernah juga ada kasus katanya Garuda cuma dibuat ngangkut sepeda Brompton. Oh. Iya. Sama Harley Davidson. Sama Harley Davidson. Iya, Bang. Ya, anjir, itu katanya punya dirutnya. Dirut berasa aduh aja, Cuk. Pesawat kayak berasa punya dirut aja. Oh iya, berasa milik pribadi anjir. Beli Iya. Harley Davidson, ongkirnya kayak mana? Oh gratis Pak, saya punya alat sendiri buat ngangkut ke sini. Iya. Oh Garuda. Saya punya kurir sendiri, Pak. Saya punya kurir sendiri. Oh iya Pak, pakai apa? Pakai Boeing 777. Wah anjir. Ya itulah sedikit dari permasalahan umat
di negeri WKWK lain. Iya, bisnis PCR lebih untung ternyata di sini ya. Daripada kalian bisnis-bisnis yang lain. Iya. Ya udah itu aja dulu. Ikan kita sudah mulai kepanasan ya. Ikan kita kepanasan nih, udah kelepek dia nyari air. Iya. Oh iya, nanti kita next bikin konten horor aja loh kayak kemarin. Iya. Yang kemarin kan kita belum realisasi tuh. Oh iya. Konten-konten horor. Konten horor. Cerita horor di mana gitu. Nanti kita cari di internet atau buat kalian yang punya cerita horor, Iya. bisa kirim ke email di deskripsi. Iya, bisa. Bisa. Ini kita tungguin cerita-cerita dari kalian. Iya. Kalau bisa yang panjang sekalian enggak apa-apa. Nambah durasi anjir. Kami senang kok kita bisa bikin per episode. Iya, kita buat part-part nanti ya. Iya, episode 1, episode 2, episode 3, episode 3. Wah, Kalau bisa semoga bisa sepanjang episode tukang burne haji lah. Iya. Nanti kita kumpulin dulu lah. Kita nanti mungkin mulai dari cerita horor kita sendiri dulu. Iya, Nanti bisa. ada cerita horor nggak? Ada sih. Ada. Tapi kayaknya enggak horor-horor betul. Iya, nggak apa-apa sih. Yang penting kan misterius. Wih. Iya, yang penting misteri aja lah. Iya. Bisa. Bisa. Nanti baru bacain punya kalian. Iya. Aman. Aman. Jadi sepertinya itu aja guys. Itu dari aja dulu. kita. Buat kalian yang pergi jauh, Jangan lupa tes PCR. jangan lupa tes PCR. Karena itu cuan untuk pemerintah. Iya. Aduh. Ya udahlah, nanti kita di Sliding. sliding lagi, bikin Udah jadi mancing. nggak pernah bikin podcast lagi tuh. Iya, udah bisa mancing lagi kita. Udah Masa bisa kita mancing. mau mancing sama napi wah. Kenapa nabi? Kok napi sih napi, Cok? Oh nabi. Iya. Iya tuh. Nanti kalau kita ketangkep mancing sama desain Iya. kan aduh mancing apa Iya. kita? Mancing keributan. Iya, nggak apa-apa. Yang penting pembahasan kita ada sumbernya. Iya. Iya, kalau ada apa-apa ya salahkan sumbernya. Iya. Oh ya nanti kalau cantumkan aja sumbernya di deskripsi. Oh. Sumber linknya terus. Iya, nanti sumbernya kita cantumin di deskripsi. Nanti kalau kalian mau gugat atau apa, Iya. ke deskripsi aja dulu. Iya, ya. cari editornya atau penulisnya di situ. Gugat di situ. Iya. Jangan gugat kami. Kami hanya Apa ya? mengaudiokan. Iya, kita cuma membacakan dan menyuarakan pendapat aja. Iya. Iya. Nah. Nggak ada niat untuk memberi saran. Nggak ada niat buat ngasih saran. Dan kita cuma mengkritik, Kita cuma mengkritik. tanpa ada solusi. Iya, itu sudah. Udah kayaknya itu aja. Ya udah itu aja dulu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Andre Dan saya Bi. dan tunggu kami di podcast berikutnya. Oke. Bye bye. Udah, tutup. Kirim dulu lah.